Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar matematika, di mana pada bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Nah, sebelum kita membahas ke sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri, kita akan menemukan terlebih dahulu konsep daripada eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, yang pertama, apa itu eksponen? Nah, sebelum kalian jawab, mari kita pahami dulu permasalahan berikut ini. Yang pertama, kita akan menemukan konsep eksponen. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga garis lipatannya membagi bidang kertas tersebut menjadi dua bidang yang sama. Lipat lagi kertas tadi dengan cara yang sama, maka hasil lipatannya tadi kalian tulis dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, kolom pertama banyak lipatan, kolom kedua banyak bidang kertas, kolom ketiga pola perkaliannya. Nah, kalian lakukan lipatan tersebut sehingga membentuk pola-pola perkalian. Nah, apakah kalian sudah menemukan konsep tersebut? Nah, dari lipatan kertas tadi, kita akan mengetahui definisi eksponen atau bilangan berpangkat. Misalkan A. Bilangan real dan N. Bilangan bulat positif, maka dinotasikan A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Dalam rumus ini, A-nya disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Sehingga dari rumus ini diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, contoh soal 1. Nyatakanlah perkalian berulang berikut dalam bentuk pangkat. Ibu akan berikan satu contoh saja, yaitu nomor 1, negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Maka penyelesaiannya, karena yang dikalikan berulang sebanyak 4 kali adalah negatif 6, maka negatif 6 merupakan bilangan pokok atau basis dan 4 merupakan pangkat atau eksponen. Sehingga bila dinyatakan dalam bentuk perpangkatan menjadi negatif 6 pangkat 4. Nah, untuk contoh 2-nya kalian bisa lakukan sendiri dengan mengamati contoh yang pertama tadi. Nah, contoh 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Sama, ibu juga akan memberikan satu contoh saja, yang contoh 2-nya kalian silakan kerjakan sendiri. Untuk yang contoh 1, negatif 0,2 pangkat 5, maka cara penyelesaiannya sama dengan negatif 0,2 kali negatif 0,2 kali negatif 0,2 kali negatif 0,2 kali negatif 0,2. Nah, itu uraiannya untuk negatif 0,2 pangkat 5. Nah, yang kedua, setelah kalian memahami apa itu bilangan eksponen atau bilangan berpangkat, maka akan kita bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu di mana terdiri dari A, B bilangan real, M, N yang merupakan bilangan bulat positif. Sehingga sifat-sifat bilangan berpangkat positif sebagai berikut.
Yang pertama, sifat ke-1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi hanya pangkatnya saja yang dikurangi untuk operasi pembagian. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dan yang kelima, A per B pangkat M akan sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M untuk B-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk memahami sifat-sifat berpangkat, Ibu akan berikan contoh soal dan penyelesaiannya. Sederhanakan bilangan pangkat berikut ini. 1. 2 kali 3/5 dipangkatkan 4 dikali dengan 3/5 pangkat 7. Untuk jawaban yang pertama, 2 kali 3/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 7 sama dengan 2 dikali 3/5 dipangkatkan. Nah, pangkatnya ini yang dijumlahkan, 4 ditambahkan 7. Sehingga hasilnya dari soal tadi 2 dikali 3/5 pangkat 11. Nah, yang nomor 2, nomor 3 juga sama. Kalian gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat yang tadi. Nah, sekarang bilangan pangkat bulat negatif. Pada bilangan pangkat bulat negatif berlaku sifat A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P dan A-nya tidak sama dengan P. Contoh, 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Yang kedua, negatif 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per negatif 2. Pangkatnya berubah jadi positif, yaitu jadi 1 per negatif 2 pangkat 5. Yang ketiga, bilangan rasional berpangkat bulat. Bilangan rasional berpangkat bulat, perlakuannya sama seperti pada bilangan berpangkat bilangan bulat. Contohnya, 2/3 pangkat 3 itu akan sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 akan sama dengan 8/27. Nah, berikutnya bilangan berpangkat 0. Squad, selain bilangan berpangkat positif dan bilangan negatif, dalam matematika juga ada bilangan berpangkat 0. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa A pangkat N per A pangkat N itu akan sama dengan 1. Berdasarkan sifat pembagian tadi, maka diperoleh A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N sama dengan A pangkat 0, atau A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Sehingga sifat untuk bilangan berpangkat 0 adalah jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, contohnya kalian bisa perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Nah, contoh yang pertama, 5 kali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dalam kurung dikalikan dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dipangkatkan 0. Sehingga penyelesaiannya 5 pangkat X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 0, itu akan sama dengan 5 kali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dikalikan dengan 1. Kenapa 1? Karena X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dipangkatkan 0 sesuai definisi tadi, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Maka hasilnya 5 kali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat dikurangi Y pangkat 2 nya tidak sama dengan 0. Nah, contoh berikutnya kalian juga bisa perhatikan dengan sendirinya. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Kalian pahami dulu apa itu konsep eksponen dan pahami dengan soal-soal yang tadi apa yang dimaksud dengan sifat-sifat daripada bilangan berpangkat. Nah, kita akan
bertemu lagi minggu depan dengan pangkat rasional. Nah, untuk lebih memahaminya, nanti kalian akan diberikan latihan-latihan soal. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.